سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أوصيكم فيا عباد الله وإلى نفسي بتقوى الله وقد فاز المؤمنون المتقون فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Bapak-bapak, ibu, jamaah kita terus yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul dalam majlis tafsir, majlis Quran. Semoga Allah Taala memberkati kita banyak-banyak rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, maslahat untuk kita di dunia dan akhirat. Amin. Bapak Ibu rahmatullah, monggo kita lanjutkan untuk kajian tafsir di Qur'an. Alhamdulillah terakhir kemarin kita masuk terakhir pada surat Al-Baqarah ayat 109. Jadi bagaimana sifat asli yang ada dalam hatinya orang-orang ahli kitab. Pada umumnya kebanyakan, tidak semua tapi kebanyakan. Karena kalau hatinya baik, tentu akan dengan mudah mengikuti ajaran Islam. Nah, berarti kan kebanyakan yang masih memegang mengaku Yahudi atau Nasrani biasanya menyimpan sifat dengki iri kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang kemudian dalam ayat kemarin ada potongan ayat yang dianggap sebagai besar para ulama adalah maksud terhapus hukumnya. Karena ketika berhadapan dengan orang-orang musyrik disuruh untuk fa'fu wasfahu, untuk memaafkan dan membiarkan. Maka menurut para ulama ayat-ayat tersebut dihapus hukumnya dengan ayat-ayat vital, ayat-ayat perang. Tentu syarat dan ketentuan berlaku, ya. Tidak sembarang ketemu orang musyrik, orang kafir terus diperangi atau dibunuh, tidak. Tapi tidak lagi berdiam diri dengan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, apalagi mereka tahu menyerang. Maka kita bisa lihat bagaimana Rasulullah ketika di Mekah dulu tidak melawan, sabar. Juga di awal-awal ketika Rasulullah di kota Madinah. Tapi kemudian setelah itu kita tahu bagaimana ada syariat yang menuntut pemerintah agar Nabi dan para sahabat untuk memerangi, untuk melawan orang-orang musyrik, perang Badar, perang Uhud dan seterusnya. Maka di sini Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sampai Allah datang dengan perintahnya. Ini maksudnya sebagian ulama mengatakan ini maksudnya kan ada perintah baru. Sebelumnya memaafkan, membiarkan, kemudian diperintahkan untuk melawan dan menghadapi orang-orang musyrik. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini menunjukkan bagaimana perkembangan syariat. Maka dalam Islam syariat khususnya dalam bab fikih itu akan mengalami perkembangan terus, dinamisasi fikih, jadi selalu dinamis. Maka pintu ijtihad itu terus terbuka. Makanya siapa yang berhak beristihad ini, nah gitu. Cuma untuk pokok-pokoknya, untuk usul ad-din, pokok-pokoknya agama itu, maka dalam bahasa kajian usul fikih adalah as-sawabit. Ada yang terus sabit, kokoh, tetap tidak berubah. Ada yang tagoyurat, ada yang berubah. Nah itu dapat fikih seperti perkembangan macam
maklumat terkait dengan perkembangan zaman. Karena awal itu pada zaman Nabi ada pemimpin tunggal, tapi ya itu ya kita hanya masih berharap dan cita-cita. Tapi nanti pada saatnya memang akan terjadi. Cuma kan sampai sekarang kita belum lihat, kita masih terpecah-pecah, terkotak-kotak. Baik, kemudian monggo kita lanjutkan ke ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimu dan tunaikanlah oleh kalian as-sholat. Wa atu dan bayarlah atau keluarkanlah az-zakat. Wa ma tuqaddimu wa ma dan apa-apa yang tuqaddimu kalian lakukan, kalian kerjakan, kalian dahulukan. Pertama itu kalian dahulukan berupa amal. Li anfusikum untuk diri kalian, min khairin dari kebaikan-kebaikan dan amal soleh, amal kebaikan. Tajiduhu niscaya kalian akan mendapatinya. Mendapati amalan itu maksudnya pahalanya, balasannya Allah di sisi Allah. Innallaha sesungguhnya Allah bima terhadap apa-apa yang tak tahu kalian lakukan, kalian kerjakan basir, maha melihat, maha mengetahui. Nah, ayat ini apa korelasinya? Hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan menjelaskan bagaimana sikap dan sifat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahli kitab terhadap kita, orang beriman. Bagaimana konspirasi mereka, bagaimana kotornya hati mereka, jahatnya mereka terhadap kita. Terus bagaimana kita mensikapi mereka. Nah, maka kemudian dalam ayat ini secara khusus Allah Ta'ala menyuruh kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabatnya saat itu untuk lebih fokus pada kondisi mereka masing-masing. Maka diperintahkanlah untuk aqimus shalah wa atuz zakat, menjalankan menunaikan sholat dan membayar zakat. Ini menunjukkan apa? Jadi umat Islam itu yang paling utama, fokus utama yang perlu diperhatikan adalah justru penguatan mental, spiritual mereka, yang internal kita. Jadi perkara memusuhi kita, berkonspirasi untuk menyerang kita, yang penting kita solid, kita kuat secara internal. Dan kekuatan kaum muslimin itu ditentukan dengan salah satunya bagaimana mereka kuat dalam menjalankan perintah Allah, khususnya dalam sholat dan zakat. Sholat ini lebih kepada amalan fisik, zakat ini kepada amalan harta, amalan harta. Maka sholat dan zakat ini ibarat kita tahu ini untuk Islam, termasuk fondasi utama agama ini. Kita disuruh untuk menunaikan sholat dan membayar zakat. Maka sholat di sini maksudnya apa? Kita tahu bagaimana sholat memang secara bahasa maknanya doa, tapi secara istilah kan kita tahu tindakan perbuatan gerakan disertai dengan bacaan. Dan kemudian kita tahu bagaimana sholat ini sangat penting. Maka ketika orang betul-betul menunaikan sholat, maka jadi mendirikan, bahasa kita kan mendirikan, dan menunaikan sekedar kalau bahasa Jawa menggugurkan kewajiban kita sekedar untuk batal ke saya menggugurkan kewajiban saja. Nah, itu menjalankan, mengerjakan sholat. Tapi orang mendirikan,
sholat tapi kok perbuatan keji, perbuatan mungkar masih kita lakukan, yang salah itu kitanya dalam menjalankan sholat. Berarti sholat yang kita tunaikan belum seperti yang diharapkan. Termasuk juga zakat. Nah, ini kalau misalnya betul-betul ditunaikan dengan sebagaimana mestinya, bagaimana orang-orang yang kaya yang wajib zakat mengeluarkan zakat, kemudian zakat itu diberikan kepada yang berhak. Makanya kan zakat beberapa kan ibadah khusus dengan syarat dan ketentuan yang khusus untuk untuk golongan-golongan khusus dibatasi dengan waktu khusus. Jadi kan zakat itu kan ya bagi yang wajib siapa saja kan gitu, yang wajib zakat. Kemudian berapa persen kemudian diberikan kepada siapa kapan, itu luar biasa kalau diterapkan dengan sempurna atau kita musyawarah dan pertumbuhan ekonomi umat Islam akan luar biasa. Baitul Mal umat Islam sekarang kan masih terkotak-kotak, ada Basnas, ada Lazismu. Ini selama Israel ini berkelompok-kelompok, semuanya ya berusaha untuk menerapkan, tapi yaitu ketika widi itu terpecah, terpisah-pisah, patah, datang rapuh, bersatu kuat, tapi itulah yang terjadi begitu. Akibatnya apa? Efeknya belum kita lihat. Kalau tadi sholat, secara individu sholat kita masing-masing belum baik, ya secara individu juga rapuh. Gitu. Harusnya kalau orang itu menjaga sholatnya dengan baik, dia bisa menghindari dari perbuatan keji mungkar. Tapi kenyataannya secara individu masih seperti itu. Zakat juga begitu. Akhirnya banyak orang Islam yang masih terpuruk dalam kemiskinan, bahkan tidak cuma itu. Gara-gara itu kemudian merajalela kemungkaran, maksiat, atau pencurian, atau macam-macam. Terjadi juratan banyak dunia, ini ada jurang yang memisahkan antara orang kaya dan orang miskin. Si kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Tidak tertangani dengan baik. Jadi yang kita lihat setidaknya di sekeliling kita, di negara kita, kemiskinan bukannya berkurang malah tambah. Nah, itulah yang terjadi. Jadi ternyata kalau kita pikirkan secara luas, dua ayat ini kan sebenarnya menjadi kunci. Jadi kunci stabilitas negara secara utuh itu ditentukan dari dua hal ini. Sholat masing-masing, kemudian bagaimana zakat masing-masing. Jadi luar biasa Allah memberikan tuntunan kepada kita. Jadi dari masalah politik tadi membahas masalah orang-orang musyrik yang menyerang yang muslim umat Islam disuruh memperbaiki sholatnya dan zakat. Jadi kuncinya di situ. Jadi ini yang melandasi, menambah itu kok dikatakan seperti menganggap enteng saja. Tapi ternyata kenapa disebut sholat dan zakat? Kenapa puasa ini tidak lain hal dan karena inilah kunci awal. Jadi ketika orang Islam sholatnya baik, makanya juga kalau orang Islam masjid subuhani kalau Jumatan, itu semacam itu kan ya tanda. Karena faktanya kan sulit. Subuhan ya orang tetapi tidak seperti ini. Nah, itu kan bayangkan kalau seperti itu. Nah, sholat. Jadi acuannya, parameternya, barometernya bisa dilihat dari sholat, dari zakat. Baik, kemudian dilanjutkan dengan wama tetap bingung yang busiku. Dan apakah yang kalian segerakan, kalian kedekatan. Nah, ini tetap bingung kalian lakukan awal. Maksudnya di sini
sholat zakat. Kali ini semacam kita melakukan perpatuhan ketaatan kepada Allah. Lalu diiringi dengan apa? Dengan semacam segelintir harapan bahwa yang kita lakukan berupa sholat, zakat, itu nanti dan lain-lain kebaikan-kebaikan apapun, tapi itu yang paling utama itu sholat dan zakat. Nanti kita akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Tenang saja. Nah, dengan orang beriman akan tergugah semangatnya. Jadi kita sholat, kita zakat itu tidak percuma, tidak sia-sia. Kita akan pasti mendapati balasannya nanti di sisi Allah. Makanya ketika membahas ayat ini, ada beberapa riwayat hadis yang perlu kita renungkan. Jadi seperti hakikat kan tadi bahasanya apa yang kalian berdasarkan kalau bayar itu kita DP, kita bayar di muka. Nah, kita bayar di muka, nah, kita bayar di muka, kemudian yang disimpan kan gitu. Maka ketika dalam sebuah hadis sesungguhnya inal abda idza mata, orang itu kalau mati, orang akan berkata, komentar, orang netizen komentar, masalah, ditinggal apa? Nah, ini manusiawi. Jadi kalau orang mati, pasti dikatakan apa? Tinggalannya apa? Warisannya apa? Gitu, wajar. Warisannya apa? Wakalatul malaikat, tapi itu manusia. Kalau malaikat takut sama. Saya mesti lapornya apa yang sudah di. Kalau tadi diakhirkan ditinggal, apa sih mesti sampaikan apa yang sudah dipersembahkan. Jadi malaikat mesti manusia ini takut. Misalnya sebelum mati mesti dikatakan warisannya apa ya? Sebenarnya meninggalkan apa saja untuk untuk ahli warisnya. Tapi kalau malaikat dikatakan sehingga stop lapornya apa? Yang sudah kamu persembahkan. Nah ini maka jadi pertimbangan bagi kita. Jadi mana yang harus kita prioritaskan? Makanya dalam hadis nanti yang lain, ayyukum wa ma warithu ahad ilaihi tidak ada dari satu pun dari kalian. Berarti maksudnya semua dari kita itu bahwa harta ahli warisnya itu lebih dia sukai, lebih dia cintai, lebih dia sayangi daripada hartanya sendiri. Jadi Rasul seperti menyindir kita. Tidak ada satu pun dari kalian melainkan kalian pun lebih menyukai harta ahli waris kalian daripada harta kalian sendiri. Nah kemudian para sahabat untuk hidup Rasulullah, kami hakim indah malu ahad mulai malu. Rasulullah tidak kerja, kita itu pasti lebih cintai, lebih senang hartanya orang dulu dibanding harta tujuannya orang dulu kan pada ahli waris. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali harta ahli warisnya lebih dia cintai dari hartanya sendiri. Kemudian Rasulullah menjelaskan, maluka makot hartamu sendiri itu yang sudah kamu keluarkan, yang sudah kamu persembahkan. Jadi kita zakat, kita sedekah, kita macam-macam itu hartamu. Wa malu warithika ma'akhirta. Sementara harta ahli waris itu harta yang kamu tinggalkan. Jadi yang sudah hilang dari kita, itulah harta kita. Makanya buat dari waktu Fatimah atau Aisyah itu daging itu tersisa tinggal ini justru itu yang bukan milik kita, yang milik kita yang sudah kita berikan. Jadi yang hilang dari kita, maksud hilang dari kita yang kita belajarkan, yang kita keluarkan, itulah harta kita sebenarnya. Sementara yang masih kita simpan itu bukan harta kita. Itu mungkin nanti milik tadi ahli waris kita, milik ahli waris kita. Nah itu, jadi tadi itu
menyukai harta ahli waris kita gitu. Jadi harusnya kita gunakan harta yang ada di dunia ini untuk nasib kita. Gitu. Makanya belum pernah kita singgung. Makanya warisan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena kalau kita misalnya eling-elingan hadis ini, akhirnya terus tabungan kita wakaf masjid, nah itu tidak disisakan sedikit pun untuk misalnya ahli waris. Aku pikir nasib sebenarnya, nah kan contoh ahli waris itu ada pokok, makanya tidak bisa dibatasi sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak. Terus ajaran SOPek kan, itu menunjukkan apa? Menunjukkan tadi hakikat sebenarnya harta kita itulah yang kita makanya kita segerakan, maksudnya kita tabung di akhirat. Sementara yang kita tabung di dunia itu berarti yang kita tinggalkan. Nah, makanya kita kan benar kan iman-iman gitu. Iman-iman itu artinya lebih kita sayang dengan harta di waris kita. Nah ini supaya orang jadi disadarkan dengan hakikat. Jadi kita menyimpan kita di baik-baik itu rasanya kita tadi itu betul tadi. Sebenarnya apa yang disampaikan Kanjeng Nabi bahwa tidak ada di antara kita melainkan bahwa harta ahli warisnya itu lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Makanya dari sini biar kalau aku mengumpulnya diwis terus ditinggal. Nah, makanya dinyukur pun dibawa satu. Nah itu makanya di sana menunjukkan tadi bahwa itu ilmu yang bersibuk. Maka yang kamu keluarkan, yang kamu lakukan dari kebaikan saudara-saudara yang bersibuk. Sebenarnya kan itu untuk diri kita. Karena hakikatnya itu untuk perbaikan kita. Dan kita dijamin kaji pun bahwa kita pasti akan mendapati balasan. Jadi kita akan melihat itu maksudnya melihat balasan di sisi Allah nanti. Makanya kebaikan tidak percuma. Kalaupun tidak di dunia pasti di akhirat. Dan di sana lebih besar. Makanya seperti tadi disampaikan dari riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan sesungguhnya hartamu itu yang kamu belanjakan, yang kamu infakkan, sementara yang kamu tinggal, yang kamu simpan, entah di tabungan, entah di rumah, di mana, itu adalah harta ahli waris. Kemudian dari sebuah riwayat Rasulullah Umar itu pernah lewat di kuburan Baqi, nanti yang pernah yang pernah ziarah di Makkah Baqi, itu tanah lapangan itu untuk memang kuburan yang sangat luas. Nah, dulu ada algoritma, jadi ada semacam tanaman atau pohon Palestina. Tapi di sini maksudnya adalah satu pohon yang ada akarnya, tapi katanya sudah ada aturan. Nah, saat itu Umar mengucap salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum wahai penduduk kubur. Akhbar ma'adana, berita yang ada pada kita, maksudnya sekarang bahasanya sekilas info, gitu ya, update berita, pengumuman, gitu. Jadi semacam Umar memberikan pengumuman. An-Nisa atur bahwa istri-istrimu ini semacam memberikan info. Jadi ahli kubur para orang yang sudah meninggal. Jadi saya kabarkan bahwa istri-istri kalian sekarang sudah berkata sudah menikah. Saya memberikan faktanya begitu. Waktu itu masukin ada rumah-rumahmu sudah diberkati orang. Jadi saya bangun kue, saya kumpul-kumpul ini saya nggak dua beliau. Walaupun itu semua harta kamu yang dibagi untuk akhirat. Tapi ternyata ada jawaban. Pak Jokowi ada jawaban. Langsung ada saluran jawaban. Warga dari mana? Buat faktor wahai, ini faktor
Umar bin Khattab. Apa rumah dana berita dari kami dari alam kubur an-nama tabannahu wajadnahu, bahwa yang sudah kita keluarkan dan kita ikrarkan itu wajadnahu, kita dapati ketemu, maksudnya ketemu ganjarannya. Kemudian para wujud bapak, kemudian bapak aku nonton infakku, zakatku, maksudnya plus tadi pakai ganjarannya. Bapak angkat tahu sampai berobat, dan yang sudah kita ikrarkan kita sudah belum untungi, jadi kita ngerti baginya apa. Bapak kalah tahu sampai pasal, dan yang sudah kita tinggalkan kita sungguh telah merasakan kerugiannya. Maksudnya itu belum. Maka berarti kalau kayak itu tidak perlu tanggungan dan jadi ini menunjukkan apa? Jadi penyesalan orang-orang yang nanti di alam kubur itu, bahkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik itu menyesal karena kenapa tidak banyak nanti, kenapa tidak banyak yang dinikmatkan. Nah, jadi ini sekaligus jadi penguat. Jadi kadang itu kita diperintahkan bersolat, diperintahkan berzakat, maka dia disusul dengan iling-iling hiburan. Bahwa nanti yang kita lakukan itu pasti akan balas Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Ini menguatkan supaya kita teguh dalam ketaatan. Ini Allah sebenarnya di mata amalukan bersih terhadap apa-apa yang kamu lakukan bersih, maha melihat. Para orang belajar bersih ini tidak cuma hanya sekedar melihat, tapi mengetahui. Ini khobir, maha maha paham. Kalau dalam bahasa kita ini khobir itu pakar, profesor itu pakar, guru besar, nah itu kan konsep mumpuni. Nah, jadi Allah itu maha melihat itu, maha melihat amalan kita, maha mengetahui hakikat amalan kita. Gitu. Jelas ngerti ya? Jadi amalan kita apa, Allah tahu. Yang dalam hati kita niatnya bagaimana, Allah tahu. Paham betul. Itu maksudnya berhasil. Kalau kita kan melihat, sehingga kita motor. Kalau manusia yang melihat, kita tidak motor. Takjilnya niatnya berubah kan kita tidak tahu. Nah, itu bedanya. Jadi makanya kebaikan kalau di mata manusia baik belum jaminan. Jadi kalau kita dianggap baik oleh manusia, belum orang apik. Tapi kalau kita yang menganggap kita baik itu Allah, karena pasti Allah tahu keluar dalamnya kita lahir batinnya. Maka di sini sekaligus memberikan kita isyarat supaya betul-betul kita melakukannya karena Allah. Nanti betul-betul melakukan ketaatan, sholat, zakat, dan tadi harapan-harapan tadi semuanya betul-betul ikhlas karena Allah. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ayat berikutnya. Di monggo. Jadi zakat itu, bagian wajib zakat itu seperti kalau bahasa ausaful amwal. Jadi harta kotor yang dibersihkan. Jadi kotoran dalam harta yang dikeluarkan. Jadi bahasanya itu bahasa biasa, bukan berarti zakat itu harta kotor, bukan. Karena ketika harta yang harusnya dikeluarkan tidak dikeluarkan, itu mengotori semua harta yang ada. Jadi kalau kita misalnya wajib zakat, kita harus zakat, tapi tidak zakat, maka 2,5% itu merusak 97,5%. Jadi ngerti jadi nanti. Maka itu dikeluarkan biar hartanya
Karena itu bukan hak kita kan gitu. Ketika bicara zakat itu makanya harus kita zakati karena itu bukan hak kita, itu haknya orang miskin atau 8 golongan yang ada dalam surat Taubah ayat 60. Nah, makanya syarat ketentuan berlaku wajib zakat bagi siapa gitu. Jadi misalnya kalau zakat mal itu kan ada harta yang kita simpan minimal senilai 85 gram emas dalam setahun. Jadi misalkan hitungan hari ini bisa menurut kalian dari Hijriah itu yang paling utama bisa juga masih tapi jadi patokannya kalian dari Islam Hijriah. Jadi per hari ini misalnya kita punya uang anggaplah 100 juta. Ini harta bersih, maksudnya harta tabungan. Karena menurut para ulama zakat itu setelah dipotong kebutuhan pokok, makan sehari-hari, kemudian kebutuhan pokok itu dicukupi. Nah, masih ada simpanan sisa 85 gram emas, maka itu kemudian bisa hari ini tidak langsung zakat, tapi nunggu 1 tahun, sampai 1 tahun. Jadi tahun depan di hari yang sama tanggal yang kalau di tahun depan tanggal itu harta kita masih 85 gram emas senilai itu atau lebih, baru kita keluarkan 2,5% kita zakatkan. Nah kalau di tanggal itu, di tahun itu, 1 tahun itu ternyata berkurang karena kita banyak kebutuhan atau kita tidak apa-apa, tinggal misalnya taruhlah 50 gram emas, jadi kita tidak wajib zakat. Ini salah satu kelonggaran dalam Islam itu seperti itu. Jadi ia pun buat taruh 5 antara. Jadi sangat kalian mengambil harta-harta yang harta mulia umat Islam. Makanya seperti beberapa praktek di negara ini kan keliru. Langsung budget otomatis potong zakat. Itu sebenarnya tidak benar. Karena belum tentu dia wajib zakat. Kalau langsung potong padahal dia tidak wajib zakat kan kedoliman. Itu berarti termasuk tadi masuk larangan Kanjeng Nabi. Jangan mengambil harta-harta mulia orang beriman. Jadi termasuk kedoliman. Belum lagi plus pajak-pajak yang macam-macam itu sebuah kedoliman untuk rakyat. Tidak boleh. Negara itu mengambil pajak. Kecuali negara dalam kondisi kritis. Negara banyak utang, banyak kebutuhan. Mungkin bisa ada kebijakan dimintai rakyat-rakyat yang berkecukupan. Tapi kalau secara umum pajak itu pembebanan kepada rakyat sebenarnya itu kedoliman. Tapi zakat tadi kalau zakat itu kan yang wajib bagi yang mampu, maka itulah ketika negara tidak menerapkan Islam secara secara sempurna, ya begitu malah justru bisa boleh. Jadi longgar sekali apalagi tidak zakat, tidak wajib zakat kita. Berarti kita bagaimana biar kita bisa banyak-banyak sangu di akhirat. Jadi ada itu sedekah, itu infak, itu macam-macam. Tapi maksudnya kita tidak wajib zakat, kita tidak terbebani untuk harus mengeluarkan. Sama seperti sholat. Kalau kita sudah sholat 5 waktu kan aman. Saya kita anggaplah tahajud, duha itu kan kita itu bukan kita. Karena kalau beban itu enak orang sholat aku bisa. Jadi zakat itu selonggar itu. Nah, makanya dalam Islam diatur sedemikian rupa. Nah, kalau kita sudah menunaikan zakat, maka insya Allah kita bersuka dan kita akan membawa dua ayat di surat Al-Baqarah. Inna sholatan apa namanya? Khutbi akalin sedekahkan ubah dulu pada saat ini. Jadi fungsi zakat itu akan membersihkan.
persen yang harusnya dikeluarkan tidak dikeluarkan, ini ibarat racun yang justru akan merusak semua harta yang ya. Makanya orang-orang dulu pada misalnya sampai tidak pernah zakat karena sudah habis itu sudah berinfak gitu. Jadi orang itu zakat kan terus rasa nunggu wajib terus pokoknya duit dipakai itu. Jangankan wajib zakat itu hartanya tidak pernah luntur kan gitu. Kita operasi dipakai aja gitu. Orang dulu kan pakai seperti tadi Nabi gitu tidak pernah ada menginginkan harta yang banyak kan tidak beberapa. Maka mereka tidak zakat karena sudah banyak dimaksud. Kata balik, jadi tanah aset yang itu semuanya bisa dinominalkan dalam artian seperti tanah. Itu kan misalnya harganya sekian ratus juta. Sekian ratus juta itu kan di apa namanya kalau dikomparakan dengan emas berapa? Jadi masuk itu patokan saja. Jadi karena nilai tukar emas itu kan stabil. Jadi kalau 85 gram emas berarti kan sekarang saya tahu 1 gramnya 1 juta, tapi 85 juta. Kalau punya tabungan, terus tanah, terus rumah, bukan yang kita pakai, itu aset punya investasi. Nah itu nanti ditotalkan misalnya sekian ratus juta, itu berarti masuk wajib zakat. Jadi 85 gram emas itu hanya patokan nilai nominalnya saja. Jadi kalau kita punya aset-aset yang bernilai seperti rumah, tanah, ataupun yang lain itu bisa saja. Makanya dulu pernah kita sebut dalam masalah zakat, jangan sampai harta kita itu tidak produktif. Nah, seperti misalnya cuma meskipun dari tanah kan tapi boleh jadi udah tidak ada masalah, cuma tadi kita dalam 1 tahun zakat 2,5%. Tapi kalau misalnya kita sewakan atau kita apa namanya garap untuk misalnya untuk apa namanya sawah ladang dan sebagainya, itu nanti tidak dizakati, tapi hasil. Jadi jangan dianggurke, jangan dibiarkan karena nanti habis dimakan zakat. Karena 2,5% tiap tahun kurang. Kalau kita tukar, kita bisniskan, insya Allah nanti ada penghasilan, itu nanti bisa tambah berkembang harta kita. Jadi bukan hanya emas, cuma patokan ukuran wajib zakat itu isoknya itu senilai 85 gram emas. Teman-teman, baik, kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan lagi ya. Ayat yang ke-111. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa qalu kan mereka siapa? Orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Lan sekali-kali tidak ya masuk jannah surga. Tidak kecuali maka nahudan orang yang beragama Yahudi. Al-Nasara atau Nasrani. Tilka itu semuanya adalah amaniyuhum, angan-angan mereka. Kedustaan mereka, angan-angan kedustaan. Katakan oleh Muhammad, hatu berikanlah, datangkanlah oleh kalian burhanakum, bukti-bukti kebenaran ucapan kalian tadi. In kuntum jika kalian shadiqin benar. Ini mirip dengan ayat dulu yang 94 ini. Kalau di ayat itu kan
prinsip redaksinya sedikit berbeda. Orang-orang Yahudi atau Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali kalau dia agamanya Yahudi atau agamanya Nasrani. Orang Nasrani mengatakan suruh bersyukur Nasrani, orang Yahudi mengatakan suruh bersyukur Yahudi. Jadi ini nanti dalam ayat selanjutnya akan ada. Jadi mereka bukannya kompak, tapi sama saja. Orang Yahudi ngomong ke orang Nasrani, orang Israel suruh bersyukur Nasrani, Islam orang. Nasrani juga begitu. Dia bersyukur orang Nasrani, Islam orang. Nah makanya itu klaim, itu cuma anggapan mereka saja. Maka di sini kemudian nas oleh Allah itu hanya anak-anak mereka saja. Kalau bahasa orang sekarang hak mereka saja. Aku sih mimpi. Makanya kemudian Rasulullah disuruh untuk menyampaikan kepada mereka, kalau benar ucapan kalian, mana buktinya? Mana bukti kebenaran ucapan kalian itu? Katakan benar, jujur. Jadi persis seperti yang ayat 94 dulu. Jadi mereka menganggap yang calon penghuni surga itu cuma mereka saja, bukan yang lain. Jadi klaim, nah begitu mereka menganggap. Jadi konon itu ceritanya dulu orang Eropa, orang Najran, misalnya orang apa namanya, orang Nasrani Najran itu datang kepada Nabi. Kemudian datang rahib-rahib Yahudi. Kan di Madinah kan Rasulullah kan sebagai pemimpin kota Madinah, kemudian ya ada utusan-utusan dari Nasrani datang, kemudian di situ juga datang pendeta-pendeta Yahudi. Nah, kemudian orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi itu bersengketa, berselisih, adu mulut dengan orang-orang Nasrani kan, pendeta-pendetanya gondok-gondokan. Kemudian masing-masing Yahudi maupun Nasrani mengatakan lastum ma'ala syahid. Nanti dalam ayat 113 nanti begitu. Nah, supaya itu bisa ada anak dari kasih. Intinya orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani itu mereka misalnya kalau bahasa orang sekarang teknikal tuh ini surga. Nah di sini sedikit wawasan saja. Yahudi itu mereka tak bukan. Bukan enggak Yahudi ada yanya. Makanya ada yang mengatakan Yahudi itu aslinya bukan hati yang mengikuti petunjuk, yang apa namanya yang mendapatkan petunjuk. Kuliah ladina hati. Ada yang mengatakan itu, tapi sebagian mengatakan bahwa ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani. Yahudi. Orang diambil dari salah satu nama anak dari Nabi Yakub. Namanya Yahuda. Yahuda itu anak sulungnya. Ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin, ada Yahuda. Jadi anak sulungnya. Orang begitu. Nah, kemudian yang kita tahu sejarahnya bagaimana apa namanya pelan-pelan gitu Yahudi, kemudian di masa Nabi Sulaiman, kemudian seperti Nabi Sulaiman itu ada apa namanya dua kabilah besar. Nah, yang kemudian eksis terus itu Yahuda, dari dinasti Yahuda, maka kemudian jadi Yahudi. Jadi itu bukan dari bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Kemudian Nasrani. Nah itu ada yang menganggap bahwa Nasrani itu berkata penolong Ansarullah. Awal ini Ansarullah yang mengikuti yang menolong Isa. Maka kata Nasrani atau Nasrani itu kan satu, namanya Nasrani. Lalu
Kemudian bala ayat yang berikutnya ini bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bala, tidak demikian. Maksudnya tidak seperti itu. Bohong, dusta, salah mereka. Bukan Yahudi, bukan Nasrani yang akan masuk surga. Tapi siapa? Man aslama wajhahu lillahi. Barang siapa yang aslama, Islam, menyerahkan diri tunduk patuh total, Islam itu menyerahkan dirinya sepenuhnya. Jadi aslama wajhahu, menyerahkan wajahnya. Nah, di sini ada istilah apa namanya, kiasan. Kenapa kok wajah? Karena menurut ulama wajah ini kan anggota tubuh organ tubuh manusia yang paling mulia, yang paling wajah, yang paling mulia. Nah, ketika orang sholat itu kan menempelkan wajahnya di tanah, itu menunjukkan bagian yang termulia, yang paling terhormat dari manusia saja ditempelkan di tanah. Itu menunjukkan tulisan. Ada lagi pendapat muhsin itu melakukan kebaikan sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi, sesuai tuntunannya Kanjeng Nabi. Maka yang pertama sesuai tuntunannya Kanjeng Nabi. Maka orang yang seperti itu falahu ajruhu 'inda rabbih. Maka baginya balasan di sisi Allah. Masa depan. Orang yang bertakwa dan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, rasa takut nanti sebagai hasil bumi dan akhirat. Nah, gitu. Ada lagi dalam penjelasan tidak akan takut nanti pas mau menghadap Allah, pas arep mati berarti. Tapi kita mesti kan takut, tapi orang yang taat ini tadi ketika menjelang sakaratul maut itu diberi hiburan, diam-diam oleh malaikat jodi tenang gitu. Walau pelajaran dan tidak bersedih hati tentang yang ditinggal, sumber pilihan bujuku dan tidak sejosolah tenang gitu. Jadi ini buah dari ketakutannya atau ketakwaannya kepada Allah. Dia akan mendapatkan dua kekuatan itu. Orang di sobat piye, orang sedih yang ditinggal. Gitu. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Rahimahullah, monggo. Jadi dalam ayat ini mementahkan atau mematahkan klaim tadi klaim orang Yahudi orang Nasrani bahwa yang masuk surga itu kita. Yang satu bisa ngomong, tapi di sini dijelaskan hakikat siapa nanti yang akan menjadi penghuni surga, yaitu yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, taat patuh kepada Allah. Sahabat, banyak ingkang akan sedang tahu-tahu, mana boleh? Namun baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukup sekian. Semoga penjelasan yang kita sampaikan menambah wawasan keislaman kita, menambah ilmu, amal soleh kita, dan iman takwa kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang tadi berusaha untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, taat patuh kepadanya, selalu berbuat baik sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad
Semoga kita telah semuanya mendapatkan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat, kurang dan salahnya dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.